Renungan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali, Minggu 28 Agustus 2022. Pembacaan Alkitab, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Tema mingguan, takut akan Tuhan, seisi rumahmu diberkati. Jemaat kekasih Kristus, minggu ini Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memfokuskan tema khotbah, takut akan Tuhan, seisi rumahmu diberkati. Tema khotbah ini mengaksentuasi dua hal penting, yaitu pertama, takut akan Tuhan menjadi prasyarat berkat rumah tangga dicurahkan. Kedua, berkat rumah tangga bersifat universal bagi seisi rumah tangga. Saudara jemaat, teks ini merupakan Mazmur Siara, yakni Mazmur yang digunakan ketika semua laki-laki Israel naik menuju Yerusalem untuk merayakan hari raya. Mazmur Siara ini merupakan akta dan fakta liturgis tentang berkat atas rumah tangga yang merujuk pada bacaan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ada beberapa catatan teologis yang dapat disampaikan, yaitu pertama, takut akan Tuhan adalah prasyarat kebahagiaan. Kebahagiaan berbanding lurus dengan takut akan Tuhan, sebab kebahagiaan tidak identik dengan kepemilikan bendawi atau material. Sebaliknya, terkait dengan memiliki Tuhan dalam hidup dan menghormati Tuhan sepenuhnya. Apa konsep takut Tuhan? Konsep takut Tuhan adalah hidup dengan cara yang baik, benar dan kudus, sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jika seisi keluarga menjalani kehidupan yang berpedoman dengan kehendak dan perintah Tuhan, maka kebahagiaan akan bertumbuh dalam kehidupan keluarga. Jemaat, kebahagiaan keluarga tidak ditentukan pada seberapa banyak kita memiliki harta, seberapa banyak gelar, dan seberapa besar koneksi yang kita miliki, tetapi pada seberapa intim berelasi dengan Tuhan. Berbahagia berarti merasa senang dan nyaman, karena suatu keluarga menerima anugerah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup sejati diperoleh hanya karena seorang intim dan akrab dengan Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa ketika dalam penderitaan dan kesusahan, seseorang akan tetap berbahagia karena ia memiliki Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah berkat atau kebahagiaan sejati. Kedua, bagaimana gambaran hidup rumah tangga yang diberkati? Mazmur mengkarakteristikkan kehidupan keluarga yang diberkati, yaitu setiap hasil jerih payah dari keringat dan tenaga seseorang dalam rumah tangga akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai tulang punggung dan pencari nafkah keluarga, segala upaya kerja kerasnya akan diberkati, dan berkat itu akan di-share bagi seisi keluarganya. Tidak sekedar berbahagia, seorang laki-laki yang diberkati akan menjamin keadaan dirinya dan seisi keluarganya berada dalam keadaan baik. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Seorang istri yang diberkati
disimbolkan dengan pohon anggur yang subur, baik secara religius, ekonomi, maupun sosial. Secara religius, seorang istri menghangatkan keluarga, menjadi seorang pribadi yang lembut, penuntun, penguat rekat persekutuan keluarga. Kehidupan iman keluarga ditumbuhkan melalui peran istri, tiang doa keluarga. Secara sosial, seorang istri berperan memberikan semangat, dorongan, dan kepastian bagi seluruh keluarganya. Dialah teladan kesetiaan dalam mencintai satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu hadir memberikan senyum hangat. Secara ekonomi, dialah ahli ekonomi yang cakap, mengatur pendapatan dan belanja kehidupan keluarga, penata layanan keluarga yang baik. Anak-anak seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Zaitun adalah simbol pohon yang hijau dalam segala musim. Buahnya diperas dan diperas, lalu minyaknya disimpan di tempat penyimpanan. Artinya bahwa anak-anak yang diberkati akan bertumbuh sehat dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi lebih baik. Anak-anak akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jemaat sekalian, rumusan berkat yang memberkati dan membahagiakan diakhiri dengan formula berkat yang luar biasa, bahwa Tuhan akan memberkati seorang laki-laki dan keluarganya dari Sion, supaya ia akan melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupnya. Bukan hanya sesaat, ia akan melihat anak-anaknya berhasil dan dimiliki damai sejahtera atas Israel. Apa pesan teks ini bagi kita jemaat? Teks ini memberi dua pesan reflektif bagi kita. Pertama, bangunlah hidup takut Tuhan, maka kamu akan menciptakan dan membangun kebahagiaan. Dan kedua, kebahagiaan keluarga tidak hanya tergantung pada kepemilikan harta dan kekayaan, tetapi pada kepemilikan Tuhan dalam hidup. Selamat hidup takut Tuhan jemaat, dan selamat berbahagia. Amin.